Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melisa Nayang Ardelita dari Sastra Indonesia R002 dengan NIM A1J222028. Mata kuliah Linguistik Historis Komparatif. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai materi awal mula bahasa dan teori-teori timbulnya bahasa. Baiklah, di sini saya akan mulai membacakan materi mengenai asal mula bahasa dan teori-teori timbulnya bahasa. Asal-usul bahasa atau sejarah bahasa tetap kabur, dan kajian tentang asal-usul bahasa tidak sesemarak bidang kajian kebahasaan yang lain. Sebab tidak terdapat bukti ilmiah yang cukup untuk menyimpulkan kapan dan di mana sebenarnya bahasa itu ditemukan. Siapa pertama kali manusia yang menggunakannya, dan bagaimana pula memulainya. Para ahli bahasa justru setuju bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui secara bertahan asal-usul bahasa. Ada sedikit informasi mengenai bahasa ini. Para peneliti menyimpulkan bahwa bahasa muncul pertama kali kurang lebih 3000 sebelum Masehi. Itu dianggap sebagai kesimpulan yang spekulatif dan tanpa bukti yang firm. Para ahli-ahli purbakala menemukan sebuah temuan arkeologis yang memperkirakan bahwa adanya kehadiran makhluk yang mirip manusia yang disebut juga dengan hominoid sekitar 1 juta tahun yang lalu. Makhluk ini adalah makhluk sejenis yang memiliki bentuk mirip seperti manusia, tetapi kekurangan ciri-ciri tertentu. Sekitar 1 juta tahun yang lalu, hominoid sudah menemukan kebudayaan yang masih primitif. Dari situlah mereka beranggapan seharusnya sudah ada bahasa, karena bahasa merupakan prasyarat bagi para pewaris tradisional dan pertumbuhan kebudayaan. Awal bahasa pada masa hominoid ini disebut dengan prabahasa. Namun, bahasa yang sesungguhnya ada setelah bahasa itu. Tapi tidak terdapat bukti yang menunjang anggapan itu, atau yang memungkinkan dalam menyusun suatu evolusi perkembangan manusia. Berdasarkan kesimpulan dari Dr. Jacob, manusia Pithecanthropus sudah bisa berbahasa, yang mana dilihat dari bentuk badan yang tegak, tetapi lekukan leher yang belum sempurna. Menurut Dr. Jacob, mereka memungkinkan adanya saluran sesuai untuk berkomunikasi verbal. Dengan demikian, untuk memperkuat dugaan-dugaan tersebut, ada beberapa teori yang menunjang anggapan itu. Teori pertama, yakni teori tekanan sosial yang dikemukakan oleh Adam Smith. Teori ini bertolak dari anggapan bahwa manusia timbul karena manusia primitif dihadapkan pada kebutuhan untuk saling memahami. Teori ini tidak mempersoalkan bahwa fisik manusia primitif sebenarnya berkembang secara perlahan-lahan, sehingga kemampuan berbahasa mereka juga berkembang secara perlahan-lahan. Selain itu, Adam Smith menggambarkan dalam teorinya itu seolah-olah manusia tiba-tiba sudah mencapai kesempurnaan fisik yang membuat kapasitas mentalnya berkembang. Teori kedua yaitu teori onomatopik atau ekoik, yang disebut juga imitasi bunyi atau gema, yang dikemukakan oleh J.G. Herder. Teori ini mengatakan bahwa objek-objek diberi nama sesuai dengan bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh objek tersebut. Objek yang dimaksud adalah bunyi-bunyi binatang atau peristiwa alam. Dengan ini, terciptalah kata-kata dalam bahasa. Leverrier berpendapat bahwa binatang-binatang memiliki dua elemen bahasa yang penting, yaitu teriakan refleks dan spontan karena emosi atau kebutuhan, dan teriakan sukarela untuk memberikan peringatan, menyatakan ancaman, dan panggilan. Yang terpenting dalam peristiwa ini bahwa suatu bunyi yang dihasilkan oleh suatu makhluk ialah tanpa makna, ditiru dan dipakai oleh manusia untuk membujuk makhluk itu. Max Muller mengkritik dan menolak teori onomatopik dan interaksi. Sebab pada saat itu,
Ia mengajukan suatu teori lain mengenai asal-usul bahasa yang disebut dengan teori nativistik atau teori fonetik. Pada intinya, dasar dari teori ini adalah sebuah asumsi bahwa terdapat suatu hukum yang meliputi hampir seluruh alam ini. Selanjutnya ada teori interjeksi, di mana teori ini bertolak dari suatu asumsi bahwa bahasa lahir dari ujaran-ujaran instinktif karena tekanan-tekanan batin, perasaan mendalam, dan juga rasa sakit yang dialami oleh manusia. Selanjutnya juga ada teori Yoheho. Neuer menjelaskan bahwa orang-orang terdahulu atau nenek moyang kita itu melakukan suatu kegiatan yang berat sehingga mengakibatkan usaha pelepasan pernapasan yang keras. Pelepasan melalui pernapasan ini menyebabkan perangkat mekanisme pita suara bergetar bermacam-macam cara. Karena getaran itu, timbullah bunyi ujaran. Sebab itu, bunyi-bunyi yang dikeluarkan pada saat mengerjakan kegiatan berat itu secara khusus akan dipakai pula untuk menyebut perbuatan itu. Ada juga teori isyarat yang diajukan oleh Wilhelm Wundt, seorang psikologi yang terkenal dalam abad ke-19. Teori ini tentang asal-usul bahasa didasarkan pada hukum psikologi, yaitu bahwa tiap-tiap perasaan manusia mempunyai bentuk ekspresi yang khusus. Selanjutnya, yang terakhir ada dispersion, menganggap bahwa manusia itu bahasanya mulanya lebih bersifat puitis, yang dikemas dalam suatu yang menggembirakan dan indah. Teori dispersion ini berusaha untuk menjembatani kesenggangan antara vokalisasi emosional dan ideasional. Nah, dapat disimpulkan dari beberapa teori di atas bahwa asal-usul bahasa pada hakikatnya berbeda-beda. Banyaknya para ahli yang memiliki teorinya sendiri untuk membuktikan bahwa asal-usul bahasa itu seperti demikian. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.